Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian, dan doa yang lain dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita, doa yang sangat besar kuasanya. Saya percaya kita semua sudah memahami itu. Saya percaya kita semua sudah tahu akan hal itu, bahwa doa sangat besar kuasanya. Kalau demikian, sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita lebih berserius lagi dalam doa. Mari kita lebih bertekun lagi dalam doa. Mari kita tidak lalai dalam berdoa, karena doa sangat besar kuasanya. Jelas sekali dalam ayat 16 bagian B, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata sangat besar kuasanya dari kata energeumene, artinya sesuatu yang supra-rasional, supra-alamiah, sama dengan artinya suatu mujizat. Dengan kata lain, bahwa doa bisa mendatangkan mujizat. Jadi kalau doa itu sangat besar kuasanya, doa bisa mendatangkan mujizat, itu berarti bahwa sangat penting sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita bergairah kembali dalam berdoa, bersemangat kembali dalam doa, karena kita percaya doa sangat besar kuasanya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana supaya doa kita sangat besar kuasanya? Apa syarat yang dituntut dari kita supaya doa kita bisa mendatangkan mujizat Tuhan? Ada 2 hal penting yang saya amati dalam ayat ini. Perhatikan ayat 16 tadi, doa orang yang benar. Kata benar itu sesuatu yang sangat penting. Artinya bahwa supaya doa kita sangat besar kuasanya, maka kita harus jadi orang yang benar. Kalau kita tidak jadi orang benar, tidak hidup benar, maka tidak mungkin doa kita sangat besar kuasanya. Tapi saya percaya ketika kita hidup benar, jadi orang benar dan hidup benar, maka disitulah kita bisa melihat doa yang sangat besar kuasanya, doa yang bisa mendatangkan mujizat. Makanya dalam ayat 15, jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya bahwa ketika kita menyadari akan keberdosaan kita, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas dosa kita, supaya dosa itu tidak menghambat kuasa doa itu. Karena yang menghambat kuasa doa itu adalah kehidupan kita yang tidak benar. Makanya doa orang yang benar itu sesuatu yang sangat penting, dan itulah doa yang sangat besar kuasanya. Kalau kita tidak jadi orang benar dan tidak hidup benar, maka doa kita tidak sangat besar kuasanya. Tapi saya percaya ketika secara posisi kita benar di mata Tuhan, dan kita terus belajar menjalani hidup yang benar, yang sesuai dengan firman, maka saya percaya itu yang membuat doa kita sangat besar kuasanya.
Jadi sebelum kita berdoa, kita perlu mengintrospeksi diri. Kalau ada hidup kita yang tidak benar, kita harus mengakuinya, kita minta ampun atas segala dosa kita, atas kehidupan kita yang tidak benar, sehingga itu tidak menjadi penghambat untuk doa kita yang sangat besar itu. Yang kedua yang dituntut dari kita, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Hal yang kedua di sini, bila dengan yakin didoakan. Kata yakin di sini sama juga dengan kita sungguh-sungguh mengimani. Makanya dalam ayat 15, dan doa yang lahir dari iman. Jadi meyakini di sini sama dengan juga dengan mengimaninya. Ini hal yang kedua supaya doa kita sangat besar kuasanya. Maka kita harus berdoa dengan yakin. Kita harus berdoa dengan iman. Berdoa dengan yakin artinya bahwa kita meyakini, kita mempercayai Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi kita tidak boleh berdoa dengan keraguan-raguan. Salah satu contoh doa yang penuh dengan keraguan adalah kita berdoa, kira-kira Tuhan mendengar doa saya atau tidak? Kira-kira Tuhan sembuhkan saya atau tidak? Itu namanya berdoa dengan keraguan-raguan. Kalau kita berdoa dengan ragu-ragu, maka doa kita tidak sangat besar kuasanya. Tapi saya percaya ketika kita berdoa dengan yakin, kita berdoa dengan iman, maka itulah doa yang sangat besar kuasanya. Jadi kita belajar untuk mengimani, meyakini, mempercayai apa yang kita doakan. Dan saya percaya ketika kita meyakininya, mengimani apa yang kita doakan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan melalui doa-doa kita. Jadi sebagai umat, mari kita tidak bosan-bosan dalam berdoa. Kita tidak jemu-jemu berdoa. Karena doa itu sangat besar kuasanya. Tetapi dengan syarat, dengan catatan bahwa kita belajar mengimani, belajar meyakini apa yang kita doakan, maka saya percaya disitulah kita akan melihat doa yang sangat besar kuasanya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami kembali doa yang sangat besar kuasanya. Tolonglah kami supaya kami belajar untuk hidup benar. Tolonglah kami supaya kami belajar berdoa dengan keyakinan. Karena hanya itulah doa yang sangat besar kuasanya. Tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang sakit, tambah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.